Kata orang kalau banyak minum antibiotik anaknya jadi sering sakit. Benarkah dokter? Bisa. Betul, itu fakta, bukan mitos. Selamat sore, kembali dengan episode terbaru Ngopi Sore bareng Dokter. Hari ini kita akan membahas mengenai batuk pilek pada anak. Pada hari ini sudah ada Dr. Dian Pratamastuti, spesialis anak. Selamat sore dokter. Selamat sore Valen, Iya. selamat sore para pemirsa YouTube di National Hospital. Semoga semua dalam kondisi sehat, baik ya. Terima kasih. Iya. Ya dokter, hari ini kita bakal nanya-nanya sedikit nih tentang batuk pilek pada anak. Nah biasanya banyak yang nanya nih para orang tua, bahaya nggak sih dok kalau anak udah terkena batuk dan pilek itu? Ya, kapan dikatakan berbahaya? Batuk pilek tuh awalnya ya baik-baik saja, tetapi bila kondisi atau gejala batuk pileknya tidak segera diatasi, pasti akan bisa berlanjut menjadi gejala batuk pilek yang parah. Bahkan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, seperti terjadinya radang paru-paru ya. Mengapa itu bisa terjadi? Berbahayakah? Iya, berbahaya. Karena gejala batuk pilek yang sampai mengganggu si kecil tidur, mengganggu makannya, mengganggu pertumbuhannya ya, membuat dia sesak atau mengalami gangguan pernafasan, itu dikatakan berbahaya. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh menyepelekan gejala batuk pilek pada anak. Oke, kalau misalkan tadi kan memang disebut bahaya nih dok, penyebab anak bisa sampai terkena batuk dan pilek itu apa sih dok? Ya, penyebab batuk pilek pada anak itu ada berbagai macam penyebab, Valen. Yang pertama bisa karena infeksi virus, bakteri, jamur, ya. Bisa juga disebabkan karena faktor alergi udara dingin, alergi makanan tertentu atau minuman susu yang dikonsumsinya. Bisa juga alergi polen. Jadi banyak sekali zat-zat alergen atau pencetus batuk pilek yang menyebabkan alergi itu muncul dalam bentuk batuk pilek. Selain itu, gejala batuk pilek bisa juga disebabkan karena adanya benda asing yang masuk ya, tersedak juga bisa menyebabkan batuk pada anak. Jadi memang banyak hal ya yang dapat menyebabkan gejala batuk pilek itu muncul pada seseorang anak. Oke, baik dok kalau gitu. Kalau misalkan gejala awal yang muncul dok pada anak, kalau misalkan batuk pilek itu seperti apa dok? Iya, batuk itu sesuatu suara yang keluar ya, yang tidak biasanya keluar dan sering terdengar ya. Ya, pada anak bisa disertai dahak, bisa juga batuk itu kering gitu. Kalau pilek itu keluarnya cairan bening atau cairan hijau kental dari hidung yang aktif keluar, disertai dengan terjadinya tersumbat hidung atau bersin. Nah, banyak orang awam atau orang tua menganggap anak hidung buntu sudah pilek. Padahal belum keluar ingusnya atau lendir. Anak bersin pasti pilek, tidak selalu. Jadi saya luruskan bahwa pilek pada anak atau yang disebut rinitis itu keluarnya cairan bening atau seropurulen atau berwarna kehijauan, kuning kehijauan, biasanya disertai hidung buntu atau bersin gitu. Jadi kalau nggak ada cairan lendir aktif keluar, belum masuk pilek. Ya, karena hidung buntu bisa juga karena alergi udara dingin, bisa juga kemasukan benda asing. Nah, bisa juga kotoran hidungnya banyak, jadi buntu, ya kan? Kalau bersin tidak selalu harus itu karena pilek. Bersin bisa juga karena udara dingin, kena asap rokok atau bau-bauan yang menyengat sehingga dia bersin-bersin. Nah, seperti itu. Baik. Nah dok, penanganan batuk pilek di rumah atau pertolongan pertama nih yang bisa dilakukan oleh orang tua kalau misalkan udah ada gejala awal tuh, kalau batuk pileknya gimana? Memang batuk pilek itu adalah gejala yang umum terjadi pada anak-anak. Nah, kapan sih batuk pilek itu membutuhkan obat? Nah, jadi kalau batuknya terdengar sering, tiap 15 menit atau setengah jam sekali batuk,
intensitasnya sering, ya, frekuensinya sering, batuknya makin keras, sampai mengganggu anak ini tidur, sampai dia makannya berkurang, ya, berat badannya turun, anaknya rewel, apalagi disertai panas, mungkin dia membutuhkan obat untuk meredakan gejala batuknya. Begitu pula pilek, ya, sampai mengganggu si kecil, bahkan sampai dia nafasnya terganggu, perlu obat. Nah, bagaimana dengan batuk yang masih jarang terjadi atau penanganan batuk di rumah itu bagaimana? Itu yang pertama kita bisa lakukan. Yang pertama adalah berikan obat sesuai gejala, kan obat bebas banyak gitu kan. Yang kedua, AC atau pendingin, jangan terlalu dingin. Berikan suhu 25, 26, 27 derajat Celcius. Yang ketiga, lakukan jemur pagi di jam 9 atau jam 10 selama 15 menit. Nah, ini kadang banyak dilupakan oleh para orang tua di Indonesia. Budaya menjemur itu sudah ditinggalkan. Justru itu manfaatnya bagus. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, jemur itu sangat dibutuhkan untuk mencegah reaksi gejala semakin menetap, dapat mengurangi gejala batuknya, ya, menguatkan otot-otot pernafasan si kecil, menguatkan tulang-tulang pernafasan si kecil, dan meredam reaksi alergi dengan jemur matahari pagi yang mengandung banyak vitamin D3, mengaktifkan vitamin-vitamin D3, kalsium di dalam tubuh. Selain itu, jauhkan si kecil dari asap rokok, ya. Tolong ayah ibu diingatkan suaminya untuk tidak merokok dekat si kecil. Kalau merokok harus di luar rumah, setelah rokok harus mandi, keramas, baru gendong si kecil. Nah, banyak yang mengaku, saya merokok, tapi saya selalu tidak pernah dekat anak saya. Yaitu jangan lupa setelah merokok harus dicuci tubuhnya, ya, bersih. Yang berikut, jauhkan dari boneka berbulu. Ya, boneka berbulu. Jangan lupa jemur kasur. Kasur lupa, harus dijemur setiap seminggu sekali, ya, paling lama. Itu lakukan di jam 12 siang sampai jam 2 siang untuk membunuh tungau atau house dust mite, kutu kasur yang tidak kita sadari dapat menyebabkan anak jadi batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Nah, hindarkan makanan yang dapat mencetuskan batuk seperti keripik, kerupuk, coklat. Nah, ada beberapa anak tuh sensitif dengan makanan tersebut. Bisa dibalurkan balsem bayi yang dapat meredakan gejala batuk dan pileknya, itu banyak dijual di pasaran. Dan yang berikutnya, beri banyak minum air hangat supaya lendir ini gampang sekali keluar, turun ke bawah saluran nafas. Jangan lupa, bayi di bawah 5 tahun susah untuk mengeluarkan dahak kalau batuk. Maka dari itu, yuk kita lakukan chest terapi atau terapi tepuk dengan cara tangannya begini, bukan begini. Kalau ini sakit, tepuk dadanya, ya. Lakukan 10 menit dada, 10 menit punggung. Itu dapat membantu si kecil merasa lega. Lakukan setiap 6 jam sekali. Itu membantu gejalanya berkurang kok. Oke, baik. Ya, dokter. itu yang dilakukan di rumah seperti itu. Oke, kalau gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dampak yang akan muncul jika anak terkena batuk dan pilek itu apa sih? Ya, dampak yang akan muncul bila anak terkena batuk pilek dan tidak segera kita atasi. Kembali lagi seperti penjelasan yang tadi saya jelaskan, bahwa bayi atau balita sulit mengeluarkan dahak. Jadi setiap habis batuk ditelen dahaknya. Dia nggak punya refleks mengeluarkan dahak. Nah, lama-lama batuknya kering, beberapa hari kemudian jadi berdahak. Setelah itu dia bisa sumer, demam. Setelah demam, tidurnya mulai terganggu, gelisah, makan menurun, hidungnya buntu, dia rewel. Kalau lama-lama tidak cepat diatasi, tidak cepat dibawa ke dokter, ya, ibu, orang tua kurang peka, maka akan menyebabkan gejala yang lebih berat lagi. Oke, kalau gitu, dokter. Nah, ini kalau misalnya kita di Indonesia ini biasanya ada beberapa mitos nih mengenai batuk pilek. Benar nggak sih, Dok, kalau misalkan semua anak yang batuk itu harus minum obat batuk dan antibiotik? Nah, ini paling waduh, benar. Jujur saya paling enggak terlalu suka dengan antibiotika. Jadi tidak semua kasus batuk dan pilek anak harus melulu menggunakan antibiotika, ya. Tadi saya di awal sudah menjelaskan
penyebab terbanyak batuk pilek pada anak adalah karena faktor alergi dan virus. Nah, kapan harus menggunakan antibiotik? Ya harus dibawa ke dokter anak. Dilakukan pemeriksaan secara tepat, akurat dan teliti, ya. Dilihat tenggorokannya, dilihat hidungnya, apakah ingusnya itu sudah berwarna keruh hijau, anaknya rewel, anaknya panas, ada radang tenggorokan, radangnya bagaimana bentuknya, perlu nggak antibiotik. Itu yang memberikan, yang menentukan adalah seorang dokter. Tidak boleh memberi antibiotik sembarangan. Kenapa? Karena antibiotik itu untuk kasus batuk pilek yang disebabkan karena bakteri. Virus tidak butuh antibiotik, alergi tidak butuh antibiotik. Alergi, obatnya batuk pilek alergi yaitu menghindari faktor pencetusnya apa. Kita harus tahu. Kalau nggak tahu kita cari sama-sama bersama dokter anak. Penyebabnya apa? Anak saya nih kok batuk pileknya tanpa panas. Bedanya batuk pilek alergi dengan virus atau infeksi. Pada batuk pilek alergi tidak ada demam. Dan batuk pileknya munculnya hanya waktu tertentu, contoh pagi hari saja atau malam hari saja. Atau dia batuk pilek ada di kasur, kalau udah di kamar batuk-batuk, begitu keluar kamar enggak batuk. Dia kalau deket papahnya yang habis rokok dia batuk, nggak ada papahnya nggak batuk. Nah itu alergi. Kalau karena infeksi harus ada demam, anaknya rewel, ingusnya kehijauan. Nah, pemberian antibiotik harus sesuai instruksi dokter, pengawasan dokter, dan ngabisin antibiotiknya harus waktu yang sesuai ditentukan oleh dokter. Jangan 3 hari membaik, antibiotik dihentikan begitu saja di 3 hari. Akan terjadi kekebalan antibiotik atau resistensi antibiotik. Tahukah Anda para moms dan ayah bunda di rumah, antibiotik untuk membunuh batuk pilek akibat bakteri. Selain membunuh bakteri jahat atau bakteri penyebab sakit, juga membunuh bakteri baik si kecil di pencernaan yang seharusnya bakteri baik itu fungsinya untuk daya tahan tubuh si kecil. Begitu minum antibiotik, bakteri baiknya juga ikut mati. Nah, kata orang kalau banyak minum antibiotik anaknya jadi sering sakit. Benarkah dokter? Bisa. Betul, itu fakta, bukan mitos. Jadi kalau sering minum antibiotik anaknya jadi sering sakit karena bakteri baiknya akan banyak habis, hilang di pencernaan. Ditambah nutrisi makanan yang diberikan orang tuanya ke bayinya kurang baik, kurang bergizi, tidak mengandung bakteri baik. Ya, akan semakin runyam. Anaknya akan sering sakit, daya tahan tubuhnya lemah. Begitu. Jadi jangan gunakan antibiotik sembarangan tanpa pemeriksaan dokter. Nah, berarti diagnosis secara manual sendiri tanpa bantuan dokter itu berbahaya sekali ya, Dok ya? Benar sekali. Kalau dirasa anaknya anakku nih batuk pilek kok makin parah, kok nggak bisa tidur, dia rewel, dia dikasih minumnya berkurang, makan nafsunya berkurang, segeralah bawa konsultasikan ke dokter anak. Jangan dipikir sendiri. Ini anak-anak, kalau dewasa kan bisa atur sendiri. Iya, benar-benar. Nah, ini ada mitos lain lagi nih, Dok. Ya. Kalau misalkan dulu katanya ada yang bilang kalau bayi batuk dan pilek itu hanya perlu dikasih selembar daun sirih untuk bisa mengeluarkan dahaknya. Bisa nggak sih, Dok? Nah, mitos atau fakta? Yang jelas belum ada penelitiannya di kedokteran. Kalau kita sebagai dokter kan menjelaskan harus secara bukti ilmiah yang ada. Nah, kalau dengan daun sirih itu secara medis, secara penelitian belum ada. Bagaimana khasiatnya belum banyak kita tahu. Ya, jadi mungkin sebaiknya lebih baik dikonsultasikan ke dokter aja, anak-anak aja ya. Iya, dokter. Nah, ini dalam tahap mana sih, Dok? Batuk pilek pada anak ini udah dianggap kronis atau serius? Ya, dikatakan gejala batuk pilek ini kronis, serius, yaitu kita harus tahu warning sign. Warning sign itu tanda bahayanya. Anaknya gelisah. Batuknya sering terdengar tiap 15 menit keluar. Batuknya tersiksa. Ya, frekuensinya sering. Bidungnya buntu pileknya. Ingusnya terus-menerus keluar. Nafsu makan menurun. Anaknya tampak lemah sekali, nggak aktif seperti biasanya.
minum susunya juga berkurang, ya. Tidur gelisah, tidak bisa nyenyak, disertai panas tinggi, apalagi ada sesak. Tanda sesak bayi atau anak kita bisa lihat dari tanda adanya napas cuping hidung, kembang kempis hidungnya, adanya retraksi dada. Nah ininya ada masuk ke dalam, ada tarikan dada ke dalam. Dikasih minum, mana ada bayi sesak bisa minum enak, tidak bisa. Ya, dia pasti gelisah. Apalagi kalau tanda kronis bahayanya ada, muncul kebiruan di sekitar bibir bayi, bahkan sampai di ujung-ujung jari biru. Aduh sudah deh, jangan mikir, segera aja Langsung bawa ke dokter. bawa ya, ke dokter. Jangan sampai lah itu terjadi sampai biru. Baik. Anak sudah susah tidur, makan susah, sudah bawa aja, ya kan? Baik dokter. Nah ini terakhir nih dok, pesan untuk orang tua yang ada di rumah mungkin mengenai batuk dan pilek ini. Ya, para ayah bunda yang saya hormati, saya sebagai dokter anak pasti berharap yang terbaik untuk si kecil. Generasi Indonesia harus generasi sehat, unggul, dan cerdas. Bila menemukan si kecil dalam kondisi mengalami gejala batuk pilek, dengan munculnya tanda-tanda warning sign atau tanda alarm dia tidak merasa nyaman dengan gejalanya, yuk segera dibawa ke dokter. Jangan ditangani sendiri. Jangan sembarangan menggunakan antibiotika untuk si kecil, karena kita tahu bakteri baik itu penting untuk daya tahan tubuh si kecil yang berada di pencernaan. Dan antibiotik berfungsi untuk membunuh bakteri, infeksi akibat bakteri. Dia akan membunuh semua bakteri jahat maupun baik yang di dalam pencernaan. Jadi hati-hati moms untuk tidak menggunakan antibiotik sembarangan. Temui dokter anak Anda, konsultasikan, dan apabila membutuhkan antibiotik, minum sampai waktu yang ditentukan. Ya. Yang berikutnya, jangan lupa lengkapi imunisasi. Untuk mencegah batuk pilek berulang pada anak adalah dengan pemberian, salah satunya dengan pemberian vaksin influenza, vaksin PCV atau pneumococcal vaccine, untuk mencegah terjadinya radang paru-paru, penyebab kematian nomor 1 di dunia pada anak-anak. Vaksin influenza penting pada masa pandemi COVID-19. Anak-anak vaksin COVID belum ada, tetapi WHO minta anak-anak dilindungi dengan imunisasi. Semua harus lengkap sesuai jadwal IDAI 2020, dan jangan lupa pemberian vaksin influenza, juga vaksin pneumonia untuk si kecil. Demikian pesan saya. Oke, terima kasih dokter untuk pesannya. Nah, yang terakhir ini dokter di National Hospital untuk jadwal praktek dan mungkin ada telekonsultasi, mungkin nanti orang tua mau konsultasi sama dokter Dian mungkin. Ya, silahkan bisa menemui saya untuk konsultasi dan pemeriksaan kesehatan anak itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 12 hingga jam 2 siang. Ya, silahkan melakukan pendaftaran dulu, telekonsultasi pun kami melayani. Oke, baik. Oke, terima kasih dokter untuk bincang-bincang sorenya hari ini. Oke, bagi para penonton juga jangan lupa untuk subscribe dan like untuk video ini, dan jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you dok.